Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Furqon dari kelas C2 2022 dan di sini saya akan mempresentasikan tugas masa depan saya dalam mata kuliah Desain Pemrograman Berorientasi Objek. Dan di sini saya akan membacakan janji terlebih dahulu gitu ya. Di sini saya Abdul Furqon mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk keberkahannya, maka saya telah melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini ada aset yang digunakan dalam permainan ini. Di sini ada juga database atau model gitu ya, model-model yang akan saya bahas. Di sini ada model database yang digunakan untuk menyimpan database beserta query gitu ya, yang akan dieksekusi gitu. Di sini juga ada atribut connection statement, yang dimana koneksi itu yang buat menampung untuk menyambungkan ke local hostnya gitu ya. Lalu di sini juga ada statement yang digunakan untuk menampung query-nya tersebut. Lalu di sini juga ada fungsi dan prosedurnya, di mana ada mengambil koneksinya, menutup koneksi, juga ada mengambil statementnya, ada mengeksekusi query-nya, terus ada mengeksekusi query berupa update. Terus juga di sini juga ada prepare statement digunakan untuk menampung si statement atau query sebelum dieksekusi ke database ini. Selanjutnya ada model obstacle, yang mana itu untuk menyimpan obstacle gitu ya, seperti gantungan ataupun pijakan yang ada dalam game gitu. Ini juga ada atribut seperti posisi X-nya berapa, Y-nya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, terus ada gambar talinya, ada gambar gantungannya atau pijakannya, ada gambar kristalnya juga. Terus juga ada kecepatan geser ke kirinya gitu ya. Terus ada flag paste atau isi gantungan, di mana tuh kalau paste itu adalah untuk menandai apakah udah diinjak atau belum. Kalau isi gantungan adalah digunakan untuk menandai apakah ini gantungan atau pijakan. Terus juga ada skor yang digunakan untuk menandai skornya itu udah berapa. Terus juga di sini ada constructor dan setter getternya. Juga ada player. Player itu digunakan untuk si karakter atau MC gitu di dalam permainannya gitu. Di sini juga ada karakternya tuh ada atribut seperti posisi X berapa, Y-nya berapa, lebar berapa, tingginya berapa, ada gambar karakter atau kayak gimana. Terus juga ada velocity X dan Y yang merupakan gravitasi atau kecepatan geser si karakter atau kayak gimana. Terus juga ada conjam di mana tuh digunakan untuk menandai jumlah lompatannya gitu. Terus ada constructor dan ininya, setter getternya. Dan juga ada table user yang digunakan untuk mengeksekusi atau mencari data usernya gitu yang ada di dalam database. Di sini juga si table user juga mengambil ini gitu ya, namanya model database-nya juga. Juga di sini juga ada fungsi yang dimana itu buat menampung si data-data berdasarkan yang diinginkan gitu ya. Misalnya get user berarti yang select semua datanya. Terus juga di sini ada juga get user by name, yang itu yang mencari data berdasarkan nama gitu. Ini biasa digunakan untuk penginputan si nama di dalam game nanti. Juga di sini ada add user yang menggunakan untuk menambahin si usernya gitu ya, kalau dia belum atau menambahkan username yang belum ada di dalam database. Dan juga ada update user yang digunakan untuk mengupdate apabila setiap selesai game over atau dan sebagainya. Di sini juga ada model yang terakhir atau kelas yang terakhir, yaitu user yang digunakan saat menandai gitu user mana yang dimainkan dalam permainan. Juga ada atribut seperti username, score up and down-nya. Di sini ada constructor dan setter dan getternya. Di sini juga masuk ke alurnya. Di sini juga ada main gitu ya. Untuk main sendiri, di sini ada kita dialihkan ke main menu terlebih dahulu. Nah, untuk di main menu terlebih dahulu itu di sini ambil view model manage user, yang mana itu buat ngehandle semua user gitu ya. Ngehandle user-user yang ingin diambil gitu ya. Di sini juga ada beberapa atributnya kayak button-button dan atribut dari si formnya tersebut. Terus di sini juga ada main menu, di sini juga ada constructor-nya gitu ya. Constructor-nya itu digunakan untuk menginstansiasi dan nandain gitu. Di sini juga ada nandain kalau si misalnya si datanya itu dipencet gitu ya, data dari si usernya dipencet, nah itu bakal di proses bahwa si yang dipencet itu bakal dipilih atau diatur di username field-nya gitu berdasarkan username yang dipilih. Ini juga ada setting buat pengisian table-nya, di mana tuh ya pada intinya dia bakal ngebuat kolom terlebih dahulu, terus nanti dibuat ininya gitu ya buat ngetablein. Terus ini juga buat result set, yang mana tuh ya buat mengambil semua data terlebih dahulu berdasarkan view model process users, yaitu get all users. Lalu di sini juga buat nampung atau menaruh ke dalam si table tersebut. Di sini juga ada main-nya. Nah, untuk main-nya di sini ada proses buat ngatur frame-nya, berapa tinggi, lebar dan sebagainya, terus ngatur biar nggak bisa diukur-ukur, ubah-ubah ukurannya gitu ya. Di sini juga ada proses untuk penaruhan atau peletakan si main menu atau main panel ke dalam si frame tersebut. Di sini juga ada proses get play button, itu kalau get play button digunakan untuk pengecekan gitu ya, kalau misalnya username ini udah ada,
berarti atau sorry, kalau username yang di inputnya kosong berarti itu bakal ngembaliin dialog yang dimana itu dia harus untuk menginput sebuah username gitu. Kalau enggak, kalau dia tuh ada isinya berarti dia bakal ngatur si frame baru lagi, terus nanti ditaruh gitu ya si gamenya ke dalam frame tersebut. Nanti dicari dulu gitu ya si data username-nya berdasarkan data usernya berdasarkan username yang diambil. Di sini juga ada menampilkan si game tersebut gitu ya. Di sini juga ada fungsi dari quit button-nya digunakan untuk keluar dari si menu tersebut. Di sini ada setter dan getternya, di sini ada ini gitu ya yang perlu diabaikan untuk proses compile nanti. Di sini juga ada game up down. Untuk game up down ini digunakan untuk proses view dalam game nanti gitu. Di sini kita ngambil semua view modelnya. Di sini juga ada label yang digunakan. Di sini juga ada penginisiasian view model, atribut seperti kayak frame-nya kayak gimana, terus ada gambar background-nya, ada gambar karakternya, gambar perintilannya kayak karakter, pijakan, gantungan, jembatan dan kristalnya. Terus juga ada inisiasi si siapa namanya? View model dan ininya, view yang menu. Di sini juga ada constructor yang mana tuh ya buat ngeinstansiasi semua atribut yang diperlukan gitu ya. Sini kayak kita ngeinstansiasi background image, karakternya, terus nanti ada gantungan pijakan, kristal, terus ada instansi view modelnya gitu ya. Kayak gamenya, terus manage obstacle, input, collisionnya gitu. Terus ini juga ada pemrosesan buat nanti ngejalanin si view model dalam game gitu ya. Nah, ini juga ada if gitu ya. Kalau di game over maka akan dialihkan ke main menu lagi. Di sini ada setter dan getter juga. Di sini ada game. Untuk game ini kurang lebih konsep utamanya adalah di sini ada atribut yang dimana itu ya buat isi dalam si namanya game tersebut, kayak mulai dari si karakter mulai dari mana, terus skornya diatur juga, terus ini ada jembatan juga, terus juga ada di sini ada kecepatan si jembatan gesernya, terus ada musik juga di sini juga buat nginisiasi gitu ya, kayak mulai dari ngatur si skornya berdasarkan user yang dibuat, terus nanti kayak user yang dibuat atau diambil, terus ini juga ada ngeinstansiasi si playernya, terus ini juga ada ngeinstansiasi jembatannya juga, terus juga ada instansi game loop atau interval waktu yang digunakan gitu ya, terus juga ada ngeplay musiknya juga. Di sini juga ada prosedur buat ngeplay musik, buat ngestop musik. Di sini buat ngedraw. Untuk ngedraw ini kurang lebih buat ngegambarin karakter atau background image dan juga seperti jembatannya, terus juga ada obstacle-nya juga nanti digambar gitu ya. Kalau dia misalnya gantungan berarti dia ngegambar tadinya juga. Terus juga kalau misalnya dia tuh belum dipaset atau belum diinjak berarti dia ngegambar kristalnya juga gitu. Di sini juga ada ngegambar teks gitu atau ngedraw atau ngerendering teks yang dimana tuh kalau dia tuh game over, dia tuh bakal ngatur biar si muncul dialog gitu ya. Muncul dialog game over dan berdasarkan informasi skornya. Di sini juga ada informasi ada juga syarat lainnya di mana tuh buat ngegambarin gitu ya informasi di kiri atas si permainan tersebut, kayak misalnya skor berapa, up and down berapa. Di sini juga ada prosedur move yang digunakan untuk menggerakkan sebuah karakter, obstacle dan sebagainya di dalam dalam game tersebut. Kayak misalnya sih kita ngegerakin si karakternya, terus juga di sini ada if in mana syarat kalau dia ada di atas jembatan berarti nanti bakal ngatur gitu ya. Misalnya di sini si karakternya biar diem ataupun nanti ngatur flag. Sini juga ada buat ngegerakin si itunya ya, si obstacle-nya. Kayak misalnya nanti kita ambil dulu obstacle-nya, terus nanti kita geser, terus nanti di sini pengecekan gitu. Kalau si player berada di atas obstacle, itu bakal diambil poinnya. Kalau dia si obstacle belum diinjak, kalau udah diinjak ya berarti nggak ngaruh apa-apa gitu. Terus juga ada ini gitu ya, syarat buat kalau ada muncul obstacle berarti nanti si jembatannya nggak geser. Terus get collision-nya juga, ini tuh buat aturan dalam si benturan dalam permainannya nanti gitu. Ini buat ngegerakin si jembatannya kalau nanti ada obstacle. Terus ini juga ada buat kalau dia sebelah kiri atau turun dari si permainan atau ke jurang itu bakal game over gitu. Dan ngeset musiknya juga. Di sini juga ada kalau game over dia tuh bakal ngupdate skornya dan juga bakal ngeplay musik game over gitu ya. Teng 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 gitu misalnya. Juga ada animasi buat loncat gitu ya. Kalau dia nanti loncat itu bakal diubah image-nya atau karakternya gitu. Di sini juga ada action performing, maksudnya buat mendengarkan berdasarkan action listener gitu ya. Nanti kalau udah gerak, berarti nanti bakal ngejalanin prosedur move-nya. Terus juga bakal di repaint, terus nanti kalau game over bakal ngestopin game loop dan juga bakal ngestopin pemrosesan si obstacle-nya. Selanjutnya ada collision. Collision itu ya tadi aku bilang
Kalau collision itu ya buat syarat dalam apa namanya tabrakan gitu ya. Jadi nanti bakal dicek dulu gitu ya kalau dia udah dekat dari si obstacle nanti bakal dicek juga. Nah di sini buat ngatur kayak misalnya kalau dia biar dia nggak bisa nembus dari sebelah kiri, terus ini tembus sebelah kanan, terus ini nembus biar dari sebelah atas gitu ya. Di sini juga buat biar gak nembus dari bawah ke atas. Selanjutnya ada juga input. Nah ini untuk buat aturan dari dalam in game nya sendiri. Kayak buat nanti si gamenya nanti kayak misalnya dia tuh nggak bakal bisa misalnya kita mencet tombol atas atau tombol panah atas nanti dia kalau udah loncat 2 kali itu gak bakal bisa loncat lagi gitu. Nah untuk tombol kiri itu buat mundur ke belakang, nanti kalau tombol kanan itu buat maju ke depan. Terus kalau spasi itu buat game over. Di sini juga ada key release yang dimana tuh kalau misalnya tiap tombol yang ditekan itu sudah selesai dilepas gitu ya. Jadi nanti kalau tiap penyelesaian tuh bakal dibuat idle image gitu ya. Idle tuh buat biar dia diem. Selanjutnya ada play musik juga gitu ya. Kalau misalnya nanti udah selesai ataupun enggak. Lalu ada manage obstacle. Nah, untuk manage obstacle ini buat ngatur obstacle dalam si permainan tersebut gitu ya. Kayak misalnya di sini ada informasi umum kayak obstacle lah kayak mulai dari posisi X, terus nanti ada posisi Y, terus nanti tinggi obstacle berapa, lebar obstacle berapa, terus nanti ada penampungan array dari obstacle-nya. Di sini ada obstacle cooldown-nya gitu ya, berdasarkan timernya gitu ya. Di sini kita atur timernya di layer 2000 gitu ya. Jadi buat tiap berapa ini gitu ya, si obstacle-nya bakal di render atau bakal dimunculin gitu. Ini kita start, nanti kita place obstacle. Nah, di sini untuk penempatan obstacle itu random gitu ya. Jadi nanti ada 5 tingkatan dari tiap obstacle itu. Jadi nanti bakal diambil gitu ya. Si pijakannya nanti ngambil kesulitan berapa, terus gantungan berapa. Di sini ada posisi Y-nya atau ketinggian dari si obstacle-nya. Ini ada skor tiap kesulitan. Di sini juga ada ini gitu ya penambahan si obstacle-nya yang gantungan. Ini buat pijakannya. Selanjutnya ada manage user yang terakhir. Ini digunakan untuk memanage atau handle user gitu ya yang udah aku bilang tadi gitu. Jadi untuk si manage user itu ya kayak misalnya dari ini kebanyakan ngambil dari main menu gitu ya. Kayak misalnya di sini kita mau ngambil semua all user, nanti kita hubungi model table user, terus kalau di sini pengen ngambil user berdasarkan username, nanti kita cek dulu ke modelnya. Nah kalau dia nggak ada namanya, nanti kita add usernya, terus nanti kita ngambil lagi gitu si datanya. Ini ngambil username, ini buat ngambil usernya, terus nanti buat ngupdate si skornya gitu ya. Nah, udah mungkin kita lanjut proses compile-nya. Di sini kita masuk ke src dulu gitu ya, terus kita klik cmd. Nah, di sini juga ada cara pengcompile-nya. Di sini misalnya kita untuk compile di sini tinggal copy aja satu-satu gitu ya. Nah, ini yang terakhir buat ngejalanin. Nah, ini kita masuk ke tampilan awalnya. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi nanti ada table yang dimana tuh ini berisi data-data yang udah ke mainin tadi gitu ya. Nah, nanti kita coba apa? Kosongin dulu username-nya. Kita play. Nah, itu bakal masukin username gitu ya. Disuruh masukin username. Selanjutnya kita coba masuk ke sebagai add dulu gitu ya. Di sini kita play. Nah, di sini kalau kita spasi, kita bakal game over. Nah, nanti bakal nampilin ininya gitu ya, game over. Selanjutnya di sini kita coba masuk lagi ke gamenya. Nah, di sini kita kalau coba lari, nah ini gitu ya. Nah, kita coba masuk. Nah, di sini kita kalau tiap injek obstacle itu bakal nambahin skornya gitu. Nah, misalnya kita di sini mau balik lagi nih ke awal, ke apa namanya? Obstacle sebelumnya. Itu bakal nambah nggak ya? Aduh, nggak nyampe. Nah, itu pokoknya jadi kalau kita tiap balik ke obstacle sebelumnya itu nanti dia gak bakal nambah gitu karena emang udah diatur si flag-nya gitu. Nah, sini juga kita atur gitu ya. Kalau ke atas gitu. Nah, itu si ketinggiannya itu bakal diatur gitu. Kayak misalnya kalau pijakan itu kalau semakin dia ke bawah, itu dia bakal makin susah atau makin semakin tinggi skornya. Kalau si gantungan, kalau dia semakin tinggi, dia bakal semakin sulit gitu atau poinnya semakin besar. Seperti itu mungkin. Jadi kita coba masukin karakter baru username baru misalnya siapa ya? Ucok. Nah, nanti si Ucok ini bakal ngebuat skor baru gitu ya atau up and down yang baru gitu. Nah, kayak gitu mungkin ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk penjalanan demo gamenya, sekian aja kalau dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bu Rosa gitu ya atas 4 semesternya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu kepada teman-teman juga semangat gitu ya. Sekian aja kalau dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.